Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum fillah. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas beberapa mukjizat Rasulullah dari sekian banyak mukjizat Rasulullah. Jadi Rasulullah punya mukjizat yang sangatlah banyak ya. Di antaranya mukjizat Rasulullah yang paling agung adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melewati perantara malaikat Jibril. Ya. Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad karena saat itu zaman yang lagi tren atau viral saat itu, orang-orang Quraisy berlomba-lomba memperbagus karya syairnya. Maka datanglah Al-Quran dengan menggunakan bahasa yang begitu indah, mengalahkan semua syair pada zaman jahiliyah. Diturunkan kepada umat Nabi Muhammad SAW untuk ibadah. Jadi ketika kita membaca Al-Quran itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sekali mukjizat Nabi Muhammad SAW. Di antaranya Al-Quran, ada lagi mukjizatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu membelah bulan. Jadi Nabi Muhammad bisa membelah bulan ya. Ada lagi yang mana batu ini ya, sebagaimana kita ketahui, batu ini adalah benda mati. Akan tetapi ketika bertemu sama Nabi Muhammad, ini batu bisa mengucapkan salam ya. Ada lagi Nabi Muhammad bisa menyembuhkan mata Abu Qatadah dengan sekali usap. Jadi pada kisah Abu Qatadah ini habis perang, matanya kena tusuk tombak ya. Terus dia bingung, akhirnya sama para sahabat dibawakan kepada Nabi Muhammad. Sama Nabi Muhammad diusap, maka seketika itu mata Abu Qatadah sembuh ya. Bahkan tidak ada berkas darah sedikit pun, termasuk mukjizatnya Nabi Muhammad ya. Ada lagi mukjizatnya Nabi Muhammad saat melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Mi'rajnya Nabi Muhammad adalah perjalanan dari Baitul Maqdis ya, ke Sidratul Muntaha, ke langit, sampai ke langit ke-7 ya. Ini kalau dilakukan oleh manusia biasa nggak bisa ya. Sebagaimana yang kita ketahui, langit ini sangat minim sekali dengan oksigen ya, sangat minim oksigen. Kalau orang biasa normal, astronot misalnya ya, mau pergi ke langit, ini kalau astronot pergi ke langit bawa alat yang namanya oksigen bantuan ya. Karena di langit ini sangat minim oksigen. Akan tetapi ketika Mi'raj Nabi Muhammad melakukan perjalanan sampai ke langit ke-7, Nabi Muhammad gak membawa alat apapun ya, murni ya. Termasuk mukjizatnya Nabi Muhammad gitu kan. Ya. Ini ada lagi mukjizatnya Nabi Muhammad ya, yaitu memperbanyak makanan. Nabi Muhammad bisa memperbanyak makanan. Ini diriwayatkan dari kisahnya Jabir bin Abdillah ya. Saat itu kisah ini terjadi ketika ada kerja bakti di Madinah, ada kerja bakti membangun Khandaq. Banyak semua sahabat ikut andil ya, baik dari Muhajirin, Ansor, semuanya ikut andil ya. Maka ada salah seorang sahabat yang sambat ya pada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, saya lapar." Seraya dia menunjukkan perutnya yang diikat dengan batu ya. Maka tanpa basa-basi Nabi Muhammad juga menunjukkan perut beliau. Ternyata di perut Nabi Muhammad ada 3 batu yang beliau ikat. Artinya beliau menunjukkan, saya pun juga lapar ya. Sahabat Jabir yang melihat pemandangan ini gak tega melihat Rasulullah lapar. Maka sahabat Jabir ini minta izin kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, saya minta izin untuk pulang sebentar." Maka sama Nabi Muhammad diizinkan pulang Jabir. Ketika sampai di rumah, tanya kepada istrinya, "Apakah ada makanan?" Ya. "Saya tadi melihat Rasulullah dalam keadaan lapar." Nah, ini ghirrahnya para sahabat ya. Para sahabat ini sama-sama berlomba ingin memberikan yang terbaik kepada Nabi Muhammad. Maka istri Jabir ini menjawab,
kita cuma punya anak kambing sama ada beberapa gandum lah ya. Ada beberapa gandum. Baiklah, masaklah ya. Saya ingin ajak Nabi Muhammad untuk makan di sini ya. Katanya istrinya, baiklah ya. Hanya saja ini makanan untuk jatah orang 3 atau sampai 4 orang. Kau ajak Nabi Muhammad, tapi jangan kau ajak orang banyak-banyak, takut nggak cukup makanannya. Baiklah ya. Maka ketika istrinya sudah mulai memasak, ini sahabat Jabir kembali ke Khandaq ya, memberitahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, marilah kalau mau makan ke rumah saya ya. Saya ada makanan sedikit ya. Subhanallah ya, ternyata sama Nabi Muhammad langsung naik batu ya. Langsung naik batu memanggil, wahai sahabat Muhajirin dan Ansor, habis ini kita makan sama-sama di rumahnya Jabir. Ini Jabir kaget, ini makanan buat orang sedikit ya. Kenapa Rasulullah undang orang banyak? Beliau takut makanannya yang disediakan nggak cukup, karena ini jatah untuk 3 sampai 4 orang. Ya Rasulullah ya, makanan di rumah saya sedikit ya. Kalau panjenengan, kalau sampean undang semua orang di sini, saya takut nggak cukup ya. Sama Nabi Muhammad, sudah, kau pulanglah, kau jangan sentuh makananmu sebelum saya datang. Dipesani seperti itu sama Nabi Muhammad. Maka pulanglah Jabir. Curhat kepada istrinya ya. Saya tadi sudah bilang kepada Nabi Muhammad kalau saya ajak untuk makan di sini, tapi Nabi Muhammad mengajak semua sahabat Muhajirin dan Ansor untuk makan di rumah kita ya. Ini istrinya cerdas. Apakah ada yang dipesankan sama Nabi Muhammad? Ya, beliau berpesan, jangan sentuh makanannya sebelum saya datang. Baiklah, sudah ya. Kita sami'na wa ata'na kepada perintah Nabi Muhammad ya. Akhirnya Jabir tidak menyentuh makanannya, padahal makanannya sudah matang ya. Yang gandum tadi dimasak roti, yang kambing tadi dimasak kari ya. Sehingga Nabi Muhammad sama kurang lebih 1000 orang datang ke rumah Jabir sama-sama. Ini semua 1000 orang ini, 1000 orang sahabat ini sama-sama lapar semua ya. Mau makan di rumah Jabir ya. Lantas Nabi Muhammad masuk ke rumah Jabir ya, mendoakan makanan ini. Sama Nabi Muhammad suruh masuk 10 orang sahabat makan terus keluar. 10 orang sahabat makan sampai kenyang terus keluar. Terus sampai 1000 orang semuanya kebagian semua ya. Katanya sahabat Jabir saat itu ya, saya melihat ketika roti gandum ini disobek sama sahabat lainnya, ini bisa numbuh lagi ya. Itu termasuk mukjizatnya Nabi Muhammad. Jadi mukjizatnya Nabi Muhammad ini sangatlah banyak sekali ya. Semoga dengan kajian yang singkat ini menambahkan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin sampai sini dulu kajian hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.